warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenalkan, nama ibu adalah Ummi Hakimah. Ibu yang akan mengampu mata pelajaran Quran Hadis kelas 10 MA pada tahun ajaran 2023-2024. Salam kenal semuanya. Semoga kita dapat saling mengenal lebih dekat seiring berjalannya waktu selama pembelajaran. Dan semoga anak-anak dapat mengambil pelajaran dari berbagai pengetahuan yang akan diajarkan kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, kitab suci yang dijadikan pedoman bagi umat Islam, kitab suci yang isinya adalah ajaran-ajaran untuk diamalkan oleh seluruh umat Islam. Itu adalah definisi Al-Quran secara umum yang seluruh umat Islam memahaminya. Tapi kita perlu tahu bahwasanya ada definisi Al-Quran yang lebih khusus yang isinya menyebutkan ciri-ciri Al-Quran yang membedakan Al-Quran dari kitab suci yang lain dan membedakan Al-Quran juga dari kitab hadis dan lainnya. Di sini ada definisi Al-Quran menurut Subhi Soleh yang pertama. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis di dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Kemudian menurut Khudaribik, Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis di dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Definisi Al-Quran yang ketiga menurut Muhammad Abduh. Beliau menyebutkan kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis di dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang-orang yang menjaganya dengan cara menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Dari tiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya unsur yang terdapat di dalam pengertian Al-Quran ada 8 unsur. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Terus, Al-Quran merupakan bacaan yang mulia dan membacanya merupakan sebuah ibadah. Yang ketujuh, Al-Quran ditulis di dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Terakhir, Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Jadi 8 poin di sini merupakan unsur-unsur yang terdapat di dalam Al-Quran yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan nama-nama Al-Quran atau nama-nama selain nama Al-Quran. Jadi Al-Quran termasuk ya, ada 5 nama. Yang pertama adalah Al-Quran, nama yang umum atau yang sering kita sebutkan. Nama Al-Quran di sini diartikan bacaan. Al-Quran adalah ayat suci Al-Quran yang dibaca.
Terus nama lain yang juga disebutkan di dalam ayat Al-Quran adalah Alkitab, yang artinya tertulis. Yang kedua adalah Al-Furqan, yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Terus nama yang ketiga adalah Adzikru, yang artinya pengingat. Dan nama yang keempat yang juga sering disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran adalah At-Tanzil, yang artinya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Definisi wahyu. Wahyu adalah kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Tahapan turunnya wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad ada 3 tahapan. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan Allah secara langsung ke Lauhul Mahfuz. Ada disebutkan di dalam ayat Al-Quran dalilnya. Terus tahapan yang kedua, dari Lauhul Mahfuz Al-Quran turun ke Baitul Izzah di langit dunia. Tahapan yang ketiga yang terakhir adalah dari Baitul Izzah turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Artinya untuk tahapan yang ketiga inilah Jibril membawa wahyu kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, tidak secara sekaligus, yang mana wahyu turun menyesuaikan dengan keadaan atau peristiwa atau pertanyaan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad. Jadi itu berkaitan dengan pembahasan asbabun nuzul. Ada peristiwa yang terjadi, turun ayat, turun wahyu. Kemudian ada pertanyaan misalnya dari para sahabat bertanya tentang sesuatu kepada Nabi Muhammad, kemudian turun wahyu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini adalah contoh ilustrasi perilaku orang-orang yang paham dengan ajaran Al-Quran. Banyak contoh. Di sini hanya beberapa ilustrasi yang disampaikan. Ada yang di antara contoh perilakunya adalah yang taat dengan ajaran agama Islam, di antaranya suka mengaji, suka sholat, mengerjakan sholat 5 waktu di awal waktu. Kemudian di sini hormat dengan orang tua, patuh dengan orang tua. Ada lagi contoh lain yang menandakan paham ajaran Al-Quran adalah suka gotong royong dan di lingkungan, kemudian suka membantu teman dan lain-lain. Juga merupakan contoh perilaku ya, anak yang suka belajar, kemudian senang melaksanakan ibadah. Nah ini ilustrasi yang terakhir, ini penggambaran sikap teladan dari orang-orang terdahulu, dari ulama-ulama terdahulu yang patut ditiru oleh kita pada masa sekarang. Untuk materi ini, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wahyu Allah adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dengan beberapa tahapan nuzulul Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Untuk mendapatkan petunjuk hidup dan menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memperkuat keyakinan terhadap kebenaran dan ketundukan umat manusia kepada Allah, serta untuk mengaplikasikan ajaran dan petunjuk Allah dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembahasan materi singkat tentang Al-Quran adalah wahyu Allah pada kesempatan kali